Apakah Stewart Shaw setua itu? Apa kau bodoh? Itu bukan Stuart Shaw. Lalu siapa The dia? film was translated and narrated by Ayah. Media. Ayah. Kenapa kau di sini? Nak, hari ini adalah finalmu. Ayah datang untuk mendukungmu. Lu fan. Ruki Chan, Direktur Jenderal Grup Ho. Ini ayahmu. Ya, ayahku. Ayahmu kenal Stewart Shaw. Bagaimana mungkin? Kepala Stewart Shaw adalah tolok ukur sektor teknologi Dacia. Ayahku hanyalah tukang reparasi peralatan. Apa maksudmu hanya tukang reparasi peralatan? Aku adalah teknisi. Reparasi komputer profesional. Jika komputer siapapun bermasalah di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku. Lu fan. Ayahmu benar-benar berbakat. Ayah, ini bukan tempatmu seharusnya berada. Cepat kembali. Jangan katakan itu. Jika ayahmu tidak datang, siapa yang akan tahu kau begitu tersembunyi? Bahwa kau sebenarnya berasal dari profesional, keluarga reparasi. Hebat. Anak muda, kau punya wawasan yang bagus. Kau tidak boleh meremehkan. Kami para teknisi reparasi profesional. Komputer yang telah kuperbaiki. Jumlahnya setidaknya 800, kalau tidak 1000. Ini disebut pengalaman praktis yang kaya. Ayah, berhentilah membuat kekacauan. Nah, aku datang ke sini hari ini untuk mendukungmu. Bertandinglah dengan baik. Dukungan. Biar kulihat bagaimana rencanamu untuk mendukungku. Anak muda, apa yang kau cari? Biar kulihat paman, di mana kau menyembunyikan peralatanmu? Jangan bilang, begitu program Lu Fan My Chip. Kau akan membongkar komputer di sana dan menginstal ulang sistem. Ayah, bisakah kau tidak di sini? Mempermalukan diri sendiri. Cepat pergi. Aku mohon padamu. Fujitsu, Kepala Institut Sains dan Teknologi Dacia di Jiangcheng. Among-San, Ketua Hu. Tetuaku, di depan umum. Kau memperlakukan ayahmu sendiri seperti ini. Lu Fan, indikah kamu bertindak sebagai seorang anak, orang tua. Hanya berharap anak-anak mereka akan berhasil. Kau sebagai seorang anak. Apa kau tidak mengerti ini? tetuahu benar untuk menceramahiku. Aku takut ayahku akan mengganggu ketertiban kompetisi. Cukup. Kompetisi hari ini akan dipimpin olehku. Jika ada yang berani membuat masalah di tempat ini, hasil kompetisi mereka akan segera didiskualifikasi. Lu Fan, karena ayahmu ada di sini, ajak dia bersamamu, dan biarkan dia memperluas wawasannya. Terima kasih tetuahu. Kakak, mengapa Anda membantu Lu Feng keluar dari situasi itu? Siapa yang membantunya? Aku membantumu. Aku baru saja menerima kabar. Shen Xingyao hari ini juga datang untuk mengamati kompetisi dengan ayah Lu Feng yang seorang tukang reparasi. Berdiri tepat di sana di tempat acara. Apakah menurut Anda Shen Xingyao akan melirik Lu Feng? Kakak, Anda benar-benar licik dan hebat. Tidak, Anda cerdik dan penuh perhitungan. Dasar bocah nakal. Belajarlah lebih banyak dari ini. Arena Institut Sains dan Teknologi. Ayah, bisakah kau berhenti makan? Jika kau suka makan, aku akan membelikannya untukmu saat kita kembali. Jangan membuat tontonan di sini. Aku belum makan sepanjang pagi. Jika aku tidak makan sampai kenyang, bagaimana aku bisa membantumu nanti? Ayah, bagaimana kau bisa membantuku? Jangan hanya membuat masalah untukku. Dan aku sudah cukup berterima kasih. Aku bilang Lu Feng, ayahmu juga punya niat baik. Mengatakan itu, bukankah Anda malah membuatnya putus asa, Paman Lu? Karena Lu Feng tidak membutuhkan Anda. Bagaimana kalau Anda memberi saya bimbingan saja? Tentu. Kalau begitu katakan padaku, sistem pertahananmu. Jenis paket filter statis, apa yang digunakannya? Paman, saya tidak menyangka Anda masih seorang kolot. Ayah, kita berada di era apa sekarang? Siapa yang masih menggunakan paket filter statis? Makan saja makananmu. Aku kenyang. Shen Xingyao ada di sini. Shen Xingyao, anak AJ Teknologi Informasi Dacia.
Bukankah ini jenius teknologi informasi Dacia, Shen Xingyao? Dia adalah seorang elit yang dilatih oleh Institut Sains dan Teknologi, markas besar. Memegang teknologi paling mutakhir Dacia. Saya tidak menyangka dia datang dan menonton kompetisi hari ini juga. Aku dengar Shen Xingyao adalah tamu istimewa. Pemenang hari ini tidak hanya bisa pergi ke markas besar Institut Sains dan Teknologi untuk kunjungan dan studi, tetapi juga makan malam dengannya. Nah, kau ingin makan malam dengannya juga? Tentu saja aku mau. Dia adalah dewi yang sudah lama kukagumi. Bukankah itu hanya makan? Ayah akan pergi dan berbicara dengannya untukmu. Ayah, aku mohon padamu, tolong berhenti membuat masalah untukku, oke? Bagaimana mungkin aku merepotkanmu? Kau harus tahu, baginya untuk makan bersamamu. Itu adalah kehormatannya. Ayah, cukup sudah. Tidakkah ayah mengerti dengan jelas tentang kita berdua? Saya putra ayah, hanyalah pemilik usaha kecil dengan beberapa keterampilan teknis. Dan ayah, selain melakukan pekerjaan serabutan, tidak ada yang lain. Kau hanya benar setengahnya. Kau memang pemilik usaha kecil, tapi ayahmu aku sangat mampu. Lu Fan, bagaimana Anda bisa meremehkan ayah Anda sendiri? Bagaimanapun juga, dia juga seorang ahli yang memahami penyaringan paket statis. Tingkat keahlian ini sangat langka. Saya pikir apalagi hanya makan malam. Bahkan membuat Xingyao menikahi Lu Fan. Mungkin hanya masalah paman Lu mengucapkan kata-kata itu. Pernikahan adalah peristiwa besar dalam hidup. Bagaimana bisa terburu-buru? Aku harus melihat apakah mereka berdua bersedia sebelum aku bisa bicara. Ayah, bisakah ayah berhenti bicara? Dia mempermainkan ayah. Dan ayah ikut bermain. Xingyao, selamat datang untuk menyaksikan kompetisi final hari ini. Kehadiranmu telah menambah banyak warna pada kompetisi ini. Ketua Wu, Anda terlalu memuji saya. Saya juga di sini untuk belajar. Xingyao, bakatmu benar-benar jelas bagi semua orang. Orang itu adalah cucuku, Qi Chaiden. Dia juga peserta dalam kompetisi ini. Kalian para pemuda harus lebih banyak berkomunikasi. Biarkan dia menunjukkan tempat acara ini kepadamu. Aku masih perlu bersiap untuk acara ini. Jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya harus memanfaatkan dengan baik kesempatan yang kakek ciptakan untuk saya ini. The film was translated and narrated by Media. Paman Lu, Paman Lu, Paman Lu, kita sudah lama tidak bertemu. Xingyao, lama tidak bertemu. Bagaimana kabar orang tuamu? Mereka semua baik-baik saja. Terima kasih Paman Lu atas perhatian Anda. Hari ini benar-benar menyenangkan. Untungnya Anda ada di sini. Kalau tidak jika saya sendirian, saya pasti khawatir akan bosan. Bagaimana kau bisa bosan? Kau adalah fokus seluruh tempat hari ini. Lihat, begitu banyak orang berebut dan bersaing untuk makan malam denganmu. Ini termasuk putraku Lu Feng. Dia sangat mengagumimu. Paman Lu, Anda benar-benar tahu cara bercanda. Aku tidak bercanda. Bagaimana kalau kau tanyakan padanya sendiri? ayah, saya mohon, tolong jangan bicara omong kosong. Nona Shen, apa yang ayah saya katakan, tolong jangan percaya padanya. Dia sudah tua, pikirannya sedikit kacau. Saya akan membawanya pergi sekarang. Paman Lu berkata, Direktur Jenderal Lu ingin makan malam denganku. Itu juga hanya lelucon. Tentu saja saya tidak boleh mempercayainya. Tunggu, tidak. Kalimat ini bisa dipercaya. Itu bisa dipercaya. Hanya saja sayang sekali, saya mungkin tidak akan memenangkan pertandingan hari ini, dan tidak akan memenuhi syarat untuk makan malam bersama Anda. Nona Shen, saya Hu Qichan. Tetua Hu adalah kakek saya. Untuk pertandingan final ini, saya membawa yang asing teratas. Server AI tingkat kuantum, saya bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Lu Feng mungkin tidak akan punya kesempatan untuk makan malam dengan Anda. Itu hanya makan biasa. Selama Paman Lu meminta, aku bisa makan malam dengan Lu Feng kapan saja. Nona Shen, ini tidak terlalu pantas, bukan? Memang tidak pantas. Hari ini adalah pertandingan final. Sudah disepakati bahwa pemenangnya akan makan malam denganmu. Aturan ini tidak bisa dilanggar. Biarkan Lu Feng berjuang untuk itu sendiri. Agar orang lain tidak berkata, aku memberikan perlakuan khusus pada putraku sendiri. Ayah, bisakah ayah berhenti berpura-pura? Nona Shen hanya bersikap sopan kepada ayah, dan ayah menganggapnya serius. Semuanya, final pertandingan pertukaran serangan dan pertahanan ET tahun ini akan segera dimulai. Silakan pindah ke area tontonan para tamu terhormat.
Jangan gugup, tampil saja seperti biasa. Baiklah ayah. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Hadirin sekalian, babak final pertandingan serangan dan pertahanan IT tahun ini resmi dimulai. Aturannya sangat jelas. Kedua belah pihak memasang firewall, saling menyerang, yang berhasil mempertahankan sistem mereka. Menang. Ini bukan hanya konfrontasi teknologi, tetapi juga ujian kemampuan praktis para kontestan muda. Sekarang, biarkan konfrontasi dimulai. Apakah Anda melihat itu? Itu adalah milik negara Meili, server eksternal yang baru dirilis. Itu dilengkapi dengan prosesor AI generasi ke-10 Neo. Kemampuan menyerang dan bertahan keduanya adalah tingkat atas. Lu Feng pasti akan kalah kali ini. Bukankah itu hanya server yang buruk? Nah, semangat. Dia punya AI. Kau punya ayahmu. Ayah, tolong diam sebentar. Itu adalah server AI tingkat kuantum. Kecepatan serangan jaringannya dibandingkan dengan serangan lain jutaan kali lebih cepat. Bukankah itu masih hanya mesin tanpa pikiran? Apakah orang tua ini mengerti? Ini adalah AI kuantum. Ini adalah puncak dari kecerdasan buatan. Apa maksud Anda dengan mesin tanpa pikiran? Jika dia mengerti, kau mungkin lebih baik berharap babi betina bisa memanjat pohon. Udi. Ayah. Berdirilah di sana dan tonton dengan tenang. Diamlah sebentar, tidak ada yang akan mengira ayah bisu. Bukankah kita sedang membandingkan kemampuan teknis kita? Mengapa AI yang langsung melakukan pekerjaannya? Bukankah ini curang? Orang tua, apakah Anda membaca peraturannya? Di babak final, Anda tidak hanya dapat membawa server Anda sendiri, Anda juga bisa mendapatkan satu bantuan eksternal. Kalau begitu itu, bahkan lebih tidak adil. Jika aku turun tangan membantu anakku, kau tidak akan punya peluang menang sama sekali. Anda membuat saya tertawa terbahak-bahak. Lu Feng, ayahmu sangat lucu. Mengapa dia tidak pergi tampil lawak? Jika Anda pergi membantu, maka Lu Feng mungkin kehilangan bahkan celana dalamnya. Tepat sekali. Tanya putramu, apakah dia berani membiarkanmu membantu? Ayah, saya mohon, tolong bicara lebih sedikit. Tetua Hu, tukang reparasi ini, mengabaikan aturan kompetisi, dan berulang kali berbicara tidak sopan. Saya sarankan, agar dia dikeluarkan dari tempat kompetisi. Tepat sekali. Cepat usir dia. Jika ini tersebar, aturan kompetisi ini akan menjadi hiasan yang tidak berarti. Lu Feng, semua orang punya pendapat. Namun, melihat keinginan ayahmu untuk membantu putranya, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Tapi, bantuan eksternalmu hanya boleh ayahmu. Tuan Hu, ini tidak adil. Lu Feng, ini sudah merupakan hukuman yang lunak dariku. Jika kamu tidak setuju, maka aku akan mengikuti aturan dan menghukum ayahmu karena mengganggu ketertiban. Kamu langsung kalah. Membiarkan tukang reparasi membantu Lu Feng, ini lebih memalukan daripada langsung dikeluarkan. Tetua Hu melakukan ini, benar-benar kejam. Nah, ayah dan anak bertarung berdampingan. Mereka tidak menghargaimu. Kalau begitu ayah akan datang membantumu. Biarkan orang-orang ini membuka mata mereka. Bukan karena mereka meremehkan saya. Jelas karena mereka memiliki ayah beban ini. Mereka hanya berpikir saya tidak punya peluang untuk menang. Aku beban. Ayah, saya tahu ayah ingin membantu saya. Tetapi menulis program bukanlah memperbaiki peralatan rumah tangga. Ayah bahkan tidak tahu apa itu kode. Namun ayah ingin mencerahkan orang lain. Mungkinkah ayah akan mengambil perkakas dan membongkar server orang lain? Namun itu bukan tidak mungkin. Tapi, aku tidak butuh alat. Servernya sebentar lagi tidak akan mampu menangani data. Tentu saja itu akan. Ayah, saya mohon pada ayah. Bisakah ayah berhenti bicara? Ayah turun dulu. Saya bisa menangani ini sendiri. Baiklah, kau tangani sendiri dulu. Kalahkan si Anu itu. Kuantum sialan itu. Lakukan. Udik desa. Sebentar lagi, saya akan tunjukkan apa yang sebenarnya. Untungnya saya sudah mengantisipasi bahwa Hu Kitchen akan menggunakan teknologi Quantum dan sudah bersiap sebelumnya. Tampaknya kode yang ditulis Lu Feng adalah kode enkripsi keterikatan kuantum.
Kapan dia mempelajari teknologi ini? Orang yang bisa menggunakan jenis teknologi pengkodean tingkat atas ini tidak lebih dari 5 di seluruh Dacia. Sepertinya Lu Feng benar-benar punya kemampuan. Nah, sistem pertahananmu memiliki kerentanan. Aku perkirakan itu tidak akan bertahan 3 detik sebelum ditembus. Ayah, apakah saya putra ayah? Atau dia putra ayah? Bisakah ayah berhenti membuat masalah bagi saya? Apakah ayah Lu Feng gila? Bukankah dia merusak anaknya sendiri? Nah, sebelum kodemu, tambahkan fungsi fit. Ini dapat memperkuat jaringan perlindunganmu. Dan kemudian gunakan pengikatan parameter bawaan kerangka The kerja. film was translated and Si tua bangka ini narrated by masih tahu Anthony. tentang pengikatan parameter. Lu Feng, paman benar. Kodemu memang memiliki kerentanan. Beroperasi seperti yang paman instruksikan. Ini akan memberimu waktu untuk serangan balik. Nona Shen juga berkata begitu. Mungkinkah ayah saya benar-benar menebak dengan benar? Benar-benar ada kerentanan. Nah, jangan bermalas-malasan. Lanjutkan memanggil modul kontrol risiko AI. Berikan sistem pertahananmu otak tambahan. Apa yang Lu Feng lakukan? Apakah dia mati-matian mencari jalan keluar? Ayah Lu Feng. Apa sebenarnya latar belakangnya? Kerentanan kod barusan. Tersarang di dalam logika enkripsi keterikatan kuantum. Bahkan Huki-chan dan aku belum sepenuhnya menguasainya. Pergi. Cari tahu latar belakang ayah Lu Feng. Tak kusangka orang tua ini menebak dengan tepat. Tapi bahkan, jika kerentanan itu ditambah lalu kenapa? Di negara milih saya, di depan server AI paling canggih. Paling lama Anda hanya bisa bertahan beberapa detik lagi. Lu Feng, berhentilah berjuang. Rangkaian program serangan saya ini memanggil kluster komputasi awan transnasional. Bahkan jika orang-orang dari Institut Sains dan Teknologi datang, mereka tidak akan bisa bertahan melawannya. Tidak buruk. Kau benar-benar anakku. Kau langsung mengerti. Aku hanya tidak tahu, apakah dia bisa memahami penggunaan sejati modul kontrol risiko AI ini. Firewall naga mengejutkan saya, telah dibangun. Melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri. Firewall rubah merah saya, juga sudah diatur. Rubah merah, mulai menghancurkan jaringan pertahanannya. Jadi ini firewall yang Lu Feng tulis menggunakan teknologi enkripsi kuantum. Kukira itu sesuatu yang luar biasa, ternyata sangat rentan. Seperti yang diharapkan, server AI kuantum negara Meili terlalu kuat. Saya masih tidak bisa menang. Sepertinya anakku masih belum benar-benar memahami penggunaan sejati modul kontrol risiko AI. Nah, cepat, putuskan jaringan. Ayah Lu Feng sekarang menjadi pecundang yang buruk. Si tua bangka ini sebenarnya tidak berpikir bahwa memutus kabel jaringan akan memungkinkan mereka untuk berkompetisi lagi kan? Cukup. Ayah, kalah berarti mencabut kabel jaringan. Ayah mungkin tidak peduli dengan muka, tapi saya peduli. Lu Feng, begitukah caramu berbicara kepada ayahmu? Nah, aku ayahmu. Akankah aku menyakitimu? Percayalah padaku. Hanya dengan memutuskan jaringan, kau bisa melepaskan modul kontrol risiko AI. Potensi terbesar. Lu Feng, apa kamu bahkan tak punya yang paling dasar? Bahkan yang paling dasar, kepercayaan pada ayahmu sendiri. Nona Shen, saya tahu orang macam apa ayah saya. Lebih baik daripada siapapun. Jika buka, karena dia hari ini, saya setidaknya bisa bertahan 5 menit lagi. Daripada seperti sekarang. Tanpa kesempatan sedikit pun untuk melawan. Dan sekarang dia ingin saya memutuskan jaringan. Apakah saya tipe orang yang tidak bisa menerima kekalahan? Bahkan jika saya harus kalah, saya ingin kalah dengan terhormat dan terbuka. Nah, sampai saat terakhir, hasilnya belum pasti. Ayah, apa yang ayah lakukan? Apakah ayah bersikeras membuat saya kehilangan muka? Sepenuhnya sebelum ayah puas. Langkah ini hanyalah penghargaan tahunan untuk perilaku yang membingungkan. Setelah lelucon ini berakhir hari ini, aku khawatir di sektor teknologi Dacia, Lu Feng tidak akan lagi punya tempat untuk berdiri. Lu Feng, aku menang. Kukira kau masih bisa bertahan selama 3 menit. Tapi hasilnya adalah dengan bantuan ayahmu yang kolot.
Kau bahkan tidak bertahan 30 detik. Nona Shen, sebagai The pemenang film was kompetisi ini, translated and narrated aku by dengan M tulus Media. mengundangmu. Makan malam denganku. Siapa bilang kamu menang? Analisis virus rubah merah, selesai. Mode pembersihan jaringan otomatis dimulai. Cepat lihat. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini benar-benar karena orang tua ini mencabut kabel jaringan? Nak, bagaimana? Ayahmu masih hebat kan? Ayah, ini apa-apaan ini? Apa yang terjadi di sini? Mengapa layar tiba-tiba menjadi hitam? Tetuahu, sirkuit kompetisi, karena alasan yang tidak diketahui, mengalami korsleting, dan saat ini sedang diselidiki dan diperbaiki. Jadi siapa yang menang kalau begitu? Tentu saja anakku menang. Tidakkah kau lihat? Servernya tidak bisa menangani serangan data anakku. Semuanya meledakkan. Orang kolot, serverku yang paling canggih di luar negeri. Bagaimana mungkin tidak bisa menangani data? Jelas kau secara acak mencabut kabel jaringan yang menyebabkan kegagalan jalur jaringan. Kau harus membayar kerugian hari ini. Baiklah, Direktur Hu. Selama Anda tidak menyalahkan ayah saya, berapa banyak uang akan saya bayar? Mengapa kau yang membayar, nak? Jelas itu. Cukup ayah, diamlah sebentar. Tuan Hu, saya menyerah. Kemampuanku kurang. Aku kalah. Karena Lu Feng telah mengakui kekalahan, maka aku umumkan kompetisi pertukaran serangan dan pertahanan IT ini. Pemenangnya adalah cucuku. Ko. Tunggu. Semuanya, operasi Paman Lu, sepenuhnya sesuai dengan logika pertahanan. Tunggu hingga saluran pulih. Ambil lock The sistem. film was translated Dan kebenarannya and akan sangat jelas. narrated by M Media. Untuk menyatakan siapa yang kalah dan siapa yang menang sekarang. Mungkin terlalu dini. Ketua Hu, bagaimana menurutmu? Baiklah. Karena sinyal sudah bicara, maka kita akan mendengarkan sinyal. Sinyal, bahkan jika hasil catatan sistem keluar, pemenangnya hanya bisa aku. Masakan apa yang kau suka? Aku akan memesan restoran sekarang juga. Direktur Hu, tantangan terbesar dalam kompetisi adalah merayakan terlalu cepat. Bukankah kakekmu mengajarimu? Anak muda, jangan terlalu sombong. Bahkan jika kita akan memesan restoran, itu juga seharusnya anakku yang memesannya. Ini belum giliranmu. Ayah, aku tahu kemampuanku sendiri. Jangan ikut campur. Kau, Tepat sekali. Jika kau tahu diri, pergilah. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ayah, ayo pergi. Cepat lihat, sistem telah pulih. Kakak, cepat ambil lock sistem, agar dua ayah dan anak ini benar-benar bisa menyerah. Segera ambil hasil pertandingan. Ya, mustahil. Pasti kalian ayah dan anak yang membuat masalah di balik layar dengan keterampilan amatir Lu Feng. Bagaimana mungkin dia bisa menembus pertahananku? apa yang tidak mungkin tentang itu? Dengan server rusakmu itu. Tetua Hu, data mencurigakan saat ini melancarkan serangan gencar pada program backend Institut Sains dan Teknologi Jiangchen. Paling lama setengah jam, lawan akan menembus garis pertahanan dan membobol basis data rahasia. Ada apa? Sistem peringatan kita, mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Karena serangan itu dimulai dari dalam. Internal. Apakah sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi Jiangchen memiliki kerentanan? Kau bicara omong kosong. Sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi adalah yang terbaik dari Dacia. Tidak mungkin memiliki kerentanan. Aku tahu sekarang. Pasti kalian berdua ayah dan anak. Agar Lu Feng memenangkan kompetisi. Diam-diam memasukkan data mencurigakan. Tidak mungkin. Lu Feng hanya demi kemenangan.
Benar-benar mengkhianati Institut Sains dan Teknologi. Lu Feng, bagaimana kamu menjelaskan ini? Penatua Hu, data mencurigakan ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akui, aku benar-benar ingin memenangkan kompetisi ini. Tapi aku sama sekali tidak akan pernah melakukan apapun yang merugikan Institut Sains dan Teknologi. Lalu mengapa komputermu tidak diserang oleh data mencurigakan itu? Tentu saja itu karena sistem pertahanan anakku cukup kuat dan dapat menahan serangan ini. Apakah kau menyiratkan bahwa sistem Lu Feng yang rusak bahkan lebih baik daripada sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi? Tentu saja. Ayah, berhenti menyombongkan diri. Beri aku waktu istirahat. Jangan khawatir. Nah, aku masih punya kepercayaan diri sebesar ini. Sistem rusak di Institut Sains dan Teknologi itu seharusnya sudah dihapus sejak lama. Ayah, apa yang ayah katakan? Cepat minta maaf kepada Penatua Hu. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Minta maaf untuk apa? Sistem pertahanan di Institut Sains dan Teknologi itu masih aku. Penatua Hu, ayahku tidak bermaksud begitu. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Aku akan membawanya pergi sekarang. Mengapa kau pergi? Kau membuat masalah, dan kemudian hanya ingin pergi begitu saja. Apakah kau benar-benar berpikir Institut Sains dan Teknologi Direktur Hu, siapa yang menuduh harus membuktikan. adalah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesuka hati? Karena kamu yakin Lu Feng memulai serangan ini, kamu harus memberikan buktikan. Komputernya tidak diserang. Itu adalah bukti terbaik. Paman Lu berkata, komputer Lu Feng baik-baik saja. Itu karena sistem pertahanan yang baru didirikan, yang menahannya. Siapa yang kau coba bodohi? Server Eiku telah ditembus. Sistem Lu Feng yang buruk bisa menahannya. Mana buktinya? Tidak ada bukti berarti fitnah. Xing Yao, aku benar-benar tidak menduga ini. Tidak hanya kemampuan teknis ilmu yang luar biasa. Kefasihan berbicara ini, kamu juga sangat hebat. Ketua Hu, aku hanya menyatakan fakta secara objektif. Aku percaya penilaian Paman Lu. Karena memang begitu. Bukti apa yang kamu miliki untuk menunjukkan bahwa sistem Lu Feng yang menahan serangan itu? Apakah kamu juga percaya bahwa kemampuan bertahannya lebih kuat daripada teknologi Institut Sains dan Teknologi? Aku, Ada apa? Kalau begitu teknologi Institut Sains dan Teknologi tidak bisa dilampaui. Ayah, jangan banyak bicara. Baiklah. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Sekarang, aku dalam kapasitas sebagai Kepala Institut Sains dan Teknologi Jiancheng mempekerjakanmu untuk menangani sepenuhnya insiden serangan ini. Dan selagi kamu melakukannya, bantu kami meningkatkan sistem pertahanan kami. Bagaimana? Kakak, Jika kamu gagal menanganinya, maka itu membuktikan bahwa virus ini diperkenalkan olehmu. Kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Baiklah. Anakku dan aku menerima tugas ini. ayah, aku hanya beruntun memenangkan kompetisi tadi. Bagaimana mungkin aku punya kemampuan sekarang untuk mengatasi serangan ini dan juga meningkatkan sistem? Bukankah ayah jelas menjebakku? Nak, kau tidak perlu menanganinya. Tonton saja dari samping. Aku tidak perlu menanganinya. Lalu siapa yang ayah andalkan? Mengandalkan Xing Yao. Ayah, Xing Yao asalnya dari Institut Sains dan Teknologi. Bagaimana mungkin dia membantu kita mempermalukan Institut Sains dan Teknologi? Aku tidak butuh bantuan dari orang lain. Aku akan melakukannya sendiri. Ayah, apakah ayah tahu apa yang ayah katakan? Keberuntungan tidak terjadi setiap saat. Aku mohon berhentilah mengacaukan segalanya. Film was Ya, translated Cukup. and Mengapa kalian berdua translated by berlama-lama di sini? Indonesia. Jika kamu gagal menanganinya dengan benar, maka ikutlah denganku ke Departemen Penegakan Hukum dan menyerah. kakak. Tukang reparasi ini, bukankah dia akan mengganggu rencana kita? Dia hanya seorang tukang reparasi. Masalah macam apa yang bisa dia timbulkan? Serangan ini secara pribadi diatur oleh Stemik. Ini pasti akan melumpuhkan jaringan Institut Sains dan Teknologi. Begitu sistem pertahanan Institut Sains dan Teknologi runtuh, kita akan muncul. Kita pasti akan menjadi penyelamat. Orang kolot, apa yang kau lakukan? Kau tidak berpikir memulai ulang. Bisa memblokir serangan kan? Ayah, jika ayah terus membuat masalah seperti ini, kita berdua akan dikirim masuk. Maafkan aku. Aku terlalu terbiasa memperbaiki komputer. Sebuah kesalahan. Kesalahanku. Ayah, tidak banyak waktu tersisa.
Cepat menyingkir. Aku akan mencari cara untuk memblokir serangan ini terlebih dahulu. Nah, kemampuanmu tidak memadai. Ayah. Hak apa ayah bilang kemampuanku tidak cukup? Bahkan jika kemampuanku tidak memadai, aku masih lebih baik daripada ayah kan? Tersisa 10 menit. Dan sistem pertahanan akan sepenuhnya ditembus. Waktu mendesak. Aku akan menjelaskannya padamu secara rinci nanti. Ayah, Lu Feng, ayahmu bukan hanya seorang tukang reparasi. Saat menghadapi serangan semacam ini, dia lebih berpengalaman darimu. sejak kapan ayahku belajar kode? Aku tidak menyangka tukang reparasi ini ternyata punya kemampuan. Bagaimana ini mungkin? Kakak, apa yang harus kita lakukan jika dia segera berhasil? Tetap tenang. Pergi hubungi Stemip. Suruh dia memaksimalkan intensitas serangan. Setelah ini selesai, kita akan membantunya mengamankan pasar Sulfur Dacia. Baiklah. Dia hampir berhasil. Aku tidak menyangka. Ayah Lu Feng ternyata adalah ahli teknis. Ayah, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Jangan terlalu memikirkannya. Perhatikan baik-baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar ini. Seorang tukang reparasi ternyata punya kemampuan untuk menyabotage rencanaku. Hari ini, aku akan memastikan kamu tidak bisa melarikan diri. Tersisa 3 menit. Berdasarkan kemajuan ini, kita benar-benar bisa menghentikan serangan ini. Sepertinya serangan ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Lu Feng dan ayahnya. Kalau tidak, mengapa ayahnya membantu memblokir virus? Cepat lihat, dia hampir berhasil. Ini, apakah dia akan berhasil? Apa yang terjadi? Ayah, apa yang ayah lakukan? Metode serangan ini, dibandingkan 5 tahun lalu, praktis identik. Untungnya aku sudah bersiap. Hari ini, aku pasti akan menangkap kalian semua dalam satu kali sapuan. Lu Feng, berhenti berpura-pura. Aku lihat kalian berdua ayah dan anak sengaja mengulur waktu di sini. Hanya ingin melihat pertahanan akademi runtuh sepenuhnya kan? Aku tahu tukang reparasi ini. Berani-beraninya dia menyetujui permintaanku tua. Untuk menangani serangan itu, Jetty ini tujuannya. Itu tidak benar. Pertahanan belum runtuh. Aku akan memblokir serangan ini. Berhenti berpura-pura di sini. Kalian di mana tadi? Sekarang hanya tersisa 3 menit. Apalagi yang bisa kalian lakukan? Menyingkir. Cukup. Lu Feng, ini bukan tempat bagi kalian berdua ayah dan anak untuk ikut campur keamanan. Tangkap mereka. Hutua. Sistem pertahanan belum sepenuhnya ditembus. Kamu menangkap orang sekarang. Apakah kamu takut? Apakah Paman Lu benar-benar memperbaiki sistem pertahanan? Alpi, kalau begitu aku akan menunggu sebentar lagi. Aku ingin melihat dalam 3 menit yang tersisa ini, kemampuan apa yang dimiliki ayah dan anak ini dapat menunjukkan. Tiga menit. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kau pengecut licik. Siapapun itu, siapa yang berani melanggar jaringan Dacia, maka jangan pernah berpikir untuk lolos tanpa cedera. Pemeliharaan sistem pertahanan selesai. Mulai serangan balik. Ini benar-benar sudah diperbaiki. Apa yang sedang terjadi? Kakak, apakah kita benar-benar membiarkan tukang reparasi ini mengganggu rencana kita? Hentikan. Pulling Kepala Teknologi di Markas Institut Sains dan Teknologi. Kakak, apakah kakak memanggil kakakku ke The sini? film was Untungnya translated kami membuat and rencana cadangan. narrated by M Media. Kalau tidak, jika kita benar-benar tertangkap oleh tukang reparasi ini, itu pasti akan merepotkan. Kak, Kenapa dia ada di sini juga? Kau mengenalnya. Dia adalah cucu Jizou. Dia adalah kepala teknologi di Markas Besar Institut Sains dan Teknologi. Dia telah mengejar Xiao Minsuan. Seorang kepala teknologi di markas besar. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mungkin datang untuk menangani insiden serangan ini. Kakek, dengan musuh tangguh saat ini, bagaimana kakek bisa membiarkan?
Seorang tukang reparasi mengoperasikan ini. Jika benar-benar terjadi kerusakan, keluarga Hu kita akan menjadi pendosa terhadap Dacia. Pengawas Hu, Anda salah paham. Ayahku tidak menyebabkan kerusakan apapun. Dan dia juga menambal kerentanan pertahanan sistem dan memperbaikinya. Jadi, apakah kakak menyiratkan bahwa Institut Sains dan Teknologi tidak punya orang yang mampu dan harus mengandalkan seorang tukang reparasi untuk meningkatkan sistem pertahanan? Aku akan berterus terang. Peningkatan sistem pertahanan ini dioperasikan dari jarak jauh oleh markas besar. Mengenai pemeliharaan sistem pertahanan, itu hanyalah bagian dari proses peningkatan. Hanya sebuah langkah. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa hanya mengandalkan seorang tukang reparasi bisa melawan musuh asing yang menyerang jaringan Dacia kita kan? Ayahku tidak memperbaikinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di siang bolong? Ayahmu hanyalah tukang reparasi yang payah. Dia hanya beruntun. Itu sebabnya terlihat seperti dia memperbaiki sistem. Hulin, kenapa aku belum mendengar bahwa markas besar sedang meningkatkan sistem dari jarak jauh? Shen Xingyao, ini adalah keputusan Min Suan dan keputusanku. Lagi pula, ketika markas besar meningkatkan sistem, mengapa kami harus memberitahumu? Aku Lupakan saja, tidak masalah selama sistem pertahanan diperbaiki. Hal terpenting saat ini adalah melakukan serangan balik dengan cepat. Aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Apa kau tuli? Hulin, apa yang kamu lakukan? Kau tanya tukang reparasi ini. Apa yang dia coba lakukan? Peralatan Institut Sains dan Teknologi. Apakah itu sesuatu yang bisa dimanipulasi begitu saja oleh tukang reparasi sepertinya? Nona muda, aku tidak peduli siapa kau. Hal terpenting sekarang adalah segera melancarkan serangan balik defensif. Jika kita membiarkan musuh beraksi dan mundur tanpa cedera, akan sangat sulit untuk menangkap dalang di balik serangan terhadap Institut Sains dan Teknologi. Berhenti menciptakan kepanikan di sini. Tidak ada dalang. Bahkan jika ada, itu bukan urusan. Kau seorang tukang reparasi untuk ikut campur. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Tahu yang mengoperasikannya. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Diam. Bagaimana Institut Sains dan Teknologi menangani masalah? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Pengawas Hu, tukang reparasi ini. Siapa dalang yang dia bicarakan? Jika kita menangkapnya, bukankah kita akan bisa mencari tahu alasan mengapa Institut Sains dan Teknologi diserang? Semuanya, ini hanya tukang reparasi ini. Membesar-besarkan kepanikan. Peningkatan sistem ini tidak diumumkan tepat waktu yang memang menyebabkan beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Tapi semua orang bisa tenang. Sudah pasti tidak ada dalang. Ini hanyalah uji coba pertahanan yang diatur oleh markas besar. Jadi begitu, aku pikir tukang reparasi ini adalah semacam ahli teknologi. Nona muda, pembicaraan macam apa itu? Apa kau menyarankan bahwa aku berbicara omong kosong? Bukankah begitu? Lalu bagaimana Anda menjelaskan peringatan sistem ini? Bukankah itu hanya kotak pram? Batalkan saja. Jangan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa layarnya tiba-tiba menjadi hitam? Cepat mulai serangan balik pertahanan mendalam. Siapa yang mengizinkanmu bertindak? Katakan padaku, apakah kamu masih mencoba mengutak-atik sistem yang ditingkatkan itu? Semuanya jangan panik, ini adalah reaksi normal dari sistem yang ditingkatkan. Mulai ulang saja. Itu benar. Kita semua dibuat gugup oleh tukang reparasi ini. Setelah pembaruan sistem selesai, tentu saja perlu dihidupkan ulang. Tidak bisa memulai ulang. Diam. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan mengirim kalian berdua kamu dan putramu ke dalam. Tukang reparasi ini benar-benar mencari masalah. Pengawas Hu membantunya membersihkan kecurigaan, dan bukannya menunjukkan rasa terima kasih. Dia masih ingin membuat masalah. Xingyao, cepat pergi dan mulai serangan balik pertahanan mendalam. Kita tidak bisa membiarkan dalang itu lolos begitu saja. Xingyao, apakah kamu juga akan membuat masalah bersama tukang reparasi ini? Apa yang dia katakan benar. Hanya dengan memulai serangan balik pertahanan mendalam, kita bisa menangkap dalangnya. Tangkap mereka. Hulin, kau secara tidak langsung melepaskan musuh Dacia. Berhenti. Salam Stewart Show. Salam hormat Stuart Chow. Min Suan, kenapa kamu di sini? Stewart Chow, mengapa Anda datang? Ini benar-benar membuat saya terharu dengan rasa terima kasih. Seorang tetua dihina. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Terhina. Stewart Chow, kata-kata Anda sungguh terlalu memuji. Ini hanyalah tugas saya. Tepat sekali Min Suan. Pengawas Hu mohon tetap memanggilku dengan gelar saya. Jangan bicarakan ini dulu. Stuart Chow, barusan ketika saya sedang meningkatkan sistem, seseorang sengaja menghalangi saya. Siapa itu? Itu dia.
menghalangi peningkatan sistem, berusaha mencuri data. Beraninya kamu. Stewart Shaw, apa yang dikatakan kakakku benar, apalagi yang dia katakan barusan. Mulai serangan balik pertahanan. Ini jelas bermaksud untuk merusak sistem sepenuhnya. Segera lepaskan dia. Anda baik-baik saja, Presiden Lu. Xiao Xiao bagaimana? Bantu aku berdiri. Pinggangku terkilir. Musuh kali ini sangat licik. Jangan ungkap identitasku, agar kita tidak memperingatkan musuh. Baik, siapa sebenarnya pria tua ini? Sampai membuat Stewart Shaw begitu hormat dan patuh. Tepat sekali. Apa panggilan Stewart Jia barusan padanya? Presiden Lu. Mungkinkah dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi Dacia? Stewart Shaw. Siapa pria ini? Ini Insinyur Lu. Di ruang hijau Taman Sains dan Teknologi, dia menjabat sebagai administrator. Jadi kami memanggilnya Presiden Lu. Saya bertanya-tanya siapa dia. Ternyata dia hanya seorang petugas lapangan, administrator. Xiao. Aku serahkan urusan di sini padamu untuk ditangani. Aku harus pulang dan memasak. Sayang sekali. Kita tidak menangkap dalang itu. Pengawas Hu, Anda seharusnya meningkatkan sistem di markas. Apa yang Anda lakukan datang ke cabang Jiangcheng? Aku. Cukup. Karena Anda sudah datang, tinggallah di cabang saja. Anda tidak perlu kembali ke markas. Min Suan, aku tidak. Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Saya menuruti penugasan. Tetua Hu, sebagai penanggung jawab Institut Sains dan Teknologi, cabang Jiangcheng, membiarkan cucu Anda memfitnah orang lain. Ini adalah peringatan. Jika ada lain kali, status Anda sebagai penanggung jawab Jiangcheng akan dicabut. Saya tidak berani. Data dari kompetisi pertukaran serangan dan pertahanan ET ini sudah diunggah ke backend sistem Institut Sains dan Teknologi. Setelah dianalisis, saya mengumumkan bahwa pemenang kompetisi pertukaran keamanan jaringan tahun ini adalah Lu Fen. Tenang semuanya. Selanjutnya saya mengundang Stewart Shaw untuk berbicara. Saya akan melewati formalitas. Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng adalah pusat inti untuk pertahanan jaringan Dacia. Markas besar selalu memberikan perhatian besar padanya. Meskipun kami telah meningkatkan sistem pertahanan, The film keamanan was jaringan tidak translated memberikan ruang and untuk kebetulan. narrated by M Media. Oleh karena itu, markas besar telah memutuskan untuk meminta sinyal dan talenta IT muda Jiangcheng bersama-sama mengembangkan sistem pertahanan baru. Bagaimana kolaborasi ini akan berjalan? Kolaborasi ini bukan tentang bekerja sendiri. Untuk memastikan keamanan mutlak, saya berharap kalian semua dapat bersama-sama mendirikan Komet Inovasi dan Penelitian. Institut Sains dan Teknologi akan bekerja langsung dengan Komet Inovasi dan Penelitian. Dengan bersatu dan berkolaborasi, kita dapat mengintegrasikan keunggulan semua pihak. Dan keamanan jaringan Jiangcheng akan lebih terjamin. Maaf Stewart Shaw. Jadi Presiden Komet Inovasi dan Penelitian ini, siapa yang akan mengambil peran ini? Stewart Shaw mengenai kandidat untuk posisi presiden ini. 3 hari dari sekarang, saya akan mengatur orang untuk mengadakan pemungutan suara dan pemilihan. Bagaimana menurut Anda? Bagus. 3 hari dari sekarang, berikan hasil akhirnya padaku. Jika tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab penting ini, Node Institut Sains dan Teknologi Jiangcheng akan langsung dipindahkan kembali ke markas besar. Kal, katakan padaku, Presiden Komet Inovasi dan Penelitian, siapa yang harus mengambil posisi itu? Di antara generasi muda di Jiangcheng, selain kamu, siapa lagi yang memenuhi syarat? Nona Shen, terima kasih telah membantu ayahku keluar dari situasi itu tadi. Jangan berterima kasih padaku. Bahkan jika aku tidak ada di sini, Paman Lu masih bisa menyelesaikan masalahnya. Nona Shen, Anda terlalu memujinya. Lu Feng, ayahmu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Mamang, aku juga tidak menyangka
bahwa dia pernah menghabiskan waktu di Institut Sains dan Teknologi Departemen Pertamanan. Tapi hanya itu yang dia mampu. Lu Feng, ayahmu sebenarnya. Sinyal, aku sangat menantikan untuk bekerja sama denganmu. Aku yakin kita berdua pasti akan bisa. Direktur Hu, apakah kamu begitu yakin bahwa presiden pasti akan menjadi kamu? Tentu saja, di Jianchang selain aku. Siapa lagi yang lebih kuat dariku? Jika bukan aku, mungkinkah dia? Kenapa tidak bisa Lu Feng? Jangan lupa, dalam kompetisi hari ini, dia adalah pemenangnya. Hari ini itu tadi. Aku tidak akan bicara lagi. Aku harus pergi makan malam romantis dengan Lu Feng sekarang. Makan malam romantis apa? Makan malam dengan cahaya lilin. Apa kamu punya masalah dengan itu? Kenapa dia? Ini adalah hadiah yang dia menangkan dari kompetisi. Mengenai apa yang kami makan, dan di mana kami makan. Kami tidak perlu meminta izin Direktur Hu kan? Kalian. Direktur Hu, jika tidak ada hal lain, maka kami harus pergi sekarang. Tak punya tulang punggung, setelah kamu mengendalikan jaringan Dacia, wanita macam apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kak, kamu tidak mengerti. Kamu punya waktu ini, kenapa kamu tidak memikirkan solusi? Bagaimana cara memenangkan hati orang lain? Jangan sampai posisi presiden juga direbut oleh Lu Feng. Apakah kita benar-benar akan makan malam dengan cahaya lilin? Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku ikut. Aku ikut. Itulah akibatnya bicara tanpa berpikir. Ayah membuat Xin Yao marah lagi. Aku akan mengirim lokasi makan malam nanti kepada Paman Lu. Kamu ikut dengan Paman Lu. Makan malam dengan cahaya lilin. Membawa ayahku. Apalagi, orang tuaku juga ada di sini. Ini adalah pertemuan dengan orang tua. Kemana perginya orang tua itu sekarang? Dia tidak pernah melakukan hal serius sepanjang hari. Ayah, Ada apa, nak? Apakah Xiao Xiao menjagamu? beraninya ayah menyebut dia. Bagaimana status Tawat Xiao? Dan ayah terus memanggilnya Xiao Xiao. Bagaimanapun juga dia lebih muda dariku. Cukup, ayah. Jangan bertingkah seperti senior di depannya. Statusnya sudah jelas ditetapkan. Kesenjangannya luar biasa besar. Kesenjangan. Benar-benar ada kesenjangan. Lagi pula dia baru saja membantu ayah. Mengapa ayah bahkan tidak mengucapkan terima kasih? Kita semua keluarga. Apakah perlu bersikap begitu sopan? Ayah, ada satu hal yang benar-benar aku kagumi dari ayah. Nak, kau akhirnya tahu cara mengagumi orang tuamu. Katakan padaku, biarkan aku mendengarnya. Apa yang kau kagumi dariku? Tebal, muka, kulit. Berikan padaku. Kau memakannya. Ini. Ponsel. Xin mengirim alamat makan malam ke ponsel ayah. Mengirimkannya padaku. Juga. Xin meminta kita pergi bersama. Dia ingin aku pergi juga. Aku juga tidak ingin membawa ayah. Ada apa? Apa kau takut aku akan mempermalukanmu jika aku pergi? Tidak. Ayo cepat pergi. Institut Sains dan Teknologi. Kinlang, anggota Dewan Brooklyn Set. Selamat datang kedatangan Taipan Qian. Sambut kedatangan Taipan Qin. Selamat datang kedatangan Taipan Kim. Di mana dia? Baru saja pergi. Urus urusanmu sendiri. Aku akan pergi mencarinya. Mari kita lihat di mana dia bersembunyi kali ini. Selamat tinggal Direktur Kie. Selamat tinggal Direktur Ken. Selamat tinggal Direktur Kim. Saya tidak menyangka Taipan Kim juga akan datang ke kota Jiancheng. Steward Xiao, bisakah Anda membantu saya memperkenalkan saya kepada Taipan Kim? Kita lihat saja. Baik. Terima kasih sebelumnya, Steward Xiao. Benar. Mengenai kandidat untuk Presiden Komite Inovasi dan Penelitian. Apa pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang Lu Feng? Meskipun Insinyur Lu mengenalku, memilih talenta harus tetap mengikuti prosedur yang benar. Itu membuat pikiran saya tenang. Apa katamu? Maksud saya adalah, kita harus memilih dengan ketat.
Bagaimana pendapat Anda tentang cucu saya, Kikil? Tidak terhindarkan bagi anak muda untuk membuat kesalahan. Kesempatan harus tetap diberikan. Sudah larut. Aku harus pergi sekarang. Kalian cepatlah. Kakek, sepertinya Min Xuan juga tidak terlalu memperhatikan Lu Feng. Siapa suruh Lu Fen terjebak dengan ayah yang begitu bodoh, yang bahkan tidak tahu cara mengucapkan terima kasih. Dia pantas kehilangan kesempatan sebesar itu. Baiklah. Karena Stawat Zhao sudah menyatakan posisinya, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Lu Shenhua berhenti di situ. Lu Shenhua, King The Lan, film was translated and Kenapa kau di narrated sini? by M Media. nak. Lihat, ayah masih punya urusan di sini. Pergi tunggu aku di sana sebentar. Pergilah. Ini akan cepat. Baiklah. 5 tahun telah berlalu. Kau terus menghindariku seperti wabah. Tidakkah kau punya sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku? King Lan, lihat kita sudah setua ini. Apa yang paling penting saat ini? Seharusnya ini urusan anak-anak kita. Jadi jangan. Usia ini, siapa yang menetapkan bahwa orang Parubaya, mereka tidak boleh mengejar kebahagiaan mereka sendiri? Kebebasan untuk mencintai, apa hubungannya itu dengan usia? Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Lu Shenhua, tidakkah kau penasaran? Siapa yang menyerang jaringan Institut Sains dan Teknologi? Siapa? Saingan lamamu, Simik. Stemit. Aku mengerti. Lu Shenhua, dia sudah bersiap selama bertahun-tahun. Kali ini hanyalah ujian. Ketika dia benar-benar bergerak, serangan itu akan jauh lebih sengit daripada 5 tahun lalu. Apa hubungannya denganku? Dia pasti mengincarmu. Kenapa kau tidak khawatir? Biarkan dia datang, kalau begitu, apa yang bisa terjadi? Kali ini, dia telah bersekutu dengan 10 organisasi asing. Intensitas serangannya sulit diperkirakan. Jadi kenapa? Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku akan memberimu dana. Cepat atur sumber daya yang kau miliki. Kita harus segera merespons. Ketika tentara datang jenderal menghadang. Ketika air datang tanah menutupi. Aku punya caraku sendiri. Lu Shenhua, bisakah kau bersikap serius? Pasukan yang sombong pasti akan kalah. Ini bukan masalah sepele. Cukup sudah. Aku akan memikirkannya lagi. Mari kita kembali dulu. Ayah, aku ingat sekarang. Bukankah dia wanita terkaya di Dacia? Baiklah, baiklah. Kau harus segera pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah. Apa yang ayah lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ayah. Bisakah ayah menahan diri sedikit? Wanita terkaya di Dacia datang menemui ayah. Dan ayah mengusirnya begitu saja. Benar. Kenapa dia datang mencari ayah? Dia ingin berkencan denganku. Sudahlah. Dia adalah ketua grup Lanshen yang terhormat. Ketua. Berkencan dengan ayah. Berhenti mengarang. Apa yang aku buat-buat? Bukankah kamu baru saja melihatnya? Baiklah, berhenti mengose. Xinjiao masih menunggu. Ayo cepat pergi. Gerbang utama klub privat. Chen Rui, ibu dari Shen Xingyao. Kenapa mereka belum tiba juga? Apakah mereka tersesat? Shen Hongyuan, ayah dari Shen Xingyao. Tunggu sebentar lagi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di jalan, menyebabkan keterlambatan. Yao Yao membawa teman lawan jenis ke sini untuk makan untuk pertama kalinya. Saya rasa urusan seumur hidupnya sudah beres. Apakah kamu benar-benar begitu ingin menikahkannya? Yeah. Area istirahat Pameran Sains dan Teknologi. Dasar tukang reparasi. Siapa yang menyuruh Anda duduk di sini? Saya berbicara tentang Anda yang mengenakan seragam kerja. Cepat bangun. Bukankah istirahat diperbolehkan di sini? Area istirahat ini adalah untuk tamu VIP pameran. Dasar tukang reparasi bau.
Mengapa Anda tidak jujur tinggal di belakang? Siapa yang menyuruh Anda lari ke depan keluar sekarang? Saya bukan tukang reparasi. Saya di sini untuk berpartisipasi dalam pameran. Anda bukan tukang reparasi, dan Anda mengenakan pakaian ini. Berhenti bicara omong kosong, jangan paksa saya menggunakan kekerasan, cepatlah. Cepat-cepat, jangan paksa saya menggunakan kekerasan. Serius, ada keributan apa ini? Membuat keributan besar di tempat seperti ini. Tao Suang, manajer pameran Brookline Side. Perilaku macam apa itu? Supervisor Tao. Orang ini menyelinap masuk berpura-pura menjadi tukang reparasi, dan dia menolak meninggalkan area istirahat. Tukang reparasi, berpakaian seperti ini, dan datang untuk melihat pameran. Keluar segera, jangan keluar dan mencemari lingkungan tempat acara. Saya jijik sungguh, siap. Saya benar-benar bukan tukang reparasi. Anda bukan tukang reparasi. Lalu, mengapa pakaian Anda lebih kotor daripada sampah? Berbau seperti kemiskinan. Masih menyangkal, cepat keluar. Apakah begini caramu memperlakukan tamu? Direktur King, mengapa Anda datang sendiri? Saya akan mengantar Anda ke ruang VIP. Aku akan duduk di sana saja. Cepat bawa dia pergi. Jangan ganggu istirahat Direktur King. Saya hanya duduk di sini, menunggu seseorang. Anda sudah mencoba mengusir saya berulang kali. Apakah Anda bersikap masuk akal? Burung dari bulu yang sama, berkumpul bersama. Orang yang Anda tunggu dasar tukang reparasi bau. Tidak mungkin orang yang baik-baik. Usir mereka berdua. Apa yang kau katakan? Direktur Kin, mohon, jangan marah. Orang ini, saya tidak tahu idiot buta mana yang membiarkan masuk. Dan sekarang dia berlama-lama di area lounge dan tidak mau pergi. Saya akan segera mengusirnya. Saya janji, dia tidak akan mengganggu istirahat Anda. Lanjutkan. Aku yang membiarkannya masuk. Ada apa-apa kau tidak mengerti? Aku adalah orang yang kau sebut. Si idiot buta. Direktur Kie, apakah Anda membawa masuk pria ini? Tapi dia. Tao Suang, apakah begini caramu mengelola pameran? Menilai orang dari penampilan dan menyakiti orang dengan kata-kata jahat. Apakah ini perilaku profesional yang seharusnya kau miliki? Cepat minta maaf kepada Insinyur Lu. Saya minta maaf Tuan Lu. Anak muda profesi ini tidak membedakan antara status tinggi dan rendah di masa depan. Anda tidak boleh menilai harga diri seseorang berdasarkan penampilan mereka. Ya. Silakan duduk dan tunggu aku dulu. Aku akan pergi mengurus ini. Kalian berdua ikut aku ke kantor keamanan. Katakan apapun yang Anda suka hari ini. Putra saya adalah manajer di sini. Tao Tua, ayah dari Tao Suang. Saya akan memberikan Anda harga terendah. Tahu tua Anda sendiri yang mengatakan itu. Bukankah itu Chen Hua? Dulu di kelas dia adalah pembual terbesar. Mari kita goda dia. Pak Tua. Yang tua Tao Tua. Mengapa kalian berdua ada di sini juga? Tentu saja kami di sini untuk menghadiri pameran. Dan Anda, apakah Anda di sini untuk makanan dan minuman gratis? Saya sedang menunggu seseorang di sini. Anda cukup berpengetahuan luas. Anda tahu teman sekelas kita berpameran di sini hari ini. Dan datang lebih awal. Benarkah semua teman sekelas lama kita ada di sini? Coba saya lihat. Kita belum bertemu selama lebih dari 10 tahun kan? Sungguh kebetulan. Baiklah, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Hari ini berkat putra Tao Tua. Ikut kami ke ruang VIP dan lihat seperti apa acara yang sebenarnya. Mari kita pergi. Ayo pergi. Ruangan VIP Pameran Sains dan Teknologi. Teman-teman sekelas, lihat siapa yang saya bawa. Teman sekelas lama. Halo semuanya. Lu Zhenhua. Tao Tua, mengapa Anda membawa masuk tukang reparasi? Kita seharusnya tidak membawa sembarang orang ke acara seperti ini. Semuanya lihat lebih dekat. Ini adalah si jenius kode waktu itu, Lu Zhenhua. Benar-benar kamu Zhenhua. Wang Yang. Kamu sudah banyak berubah. Lu Zhenhua tidak ingat. Apakah itu Lu si pembuang? Yang selalu membawa salinan pemrograman bahasa C. Dan berkeliaran di sekitar koridor. Jadi itu Lu si pembuang. Dulu dia menyombongkan diri bisa mengembangkan sebuah super firewall. Kenapa sekarang dia malah jadi tukang servis? Dia lebih buruk daripada satpam di kompleks perumahan kita. Tao Tua, panggil saja dia Lu si pembuang dan selesai. Kenapa repot-repot dengan Lu Zhenhua? Siapa yang mengenalnya dengan nama itu? Kapan saya pernah menyebut diri saya Lu yang sombong? Setiap hari membawa buku kode dan bersikap angkuh. Dan membual kemana-mana. Kalau bukan pembual, kamu ini apa? Aku ingat pernah bertanya padanya.
Apa gunanya membaca semua itu saat itu? Dia bilang Dacia. Teknologi baru saja dimulai. Dan keamanan jaringan adalah garis hidup. Aku ingin membangun super firewall. Dan akhirnya bergabung dengan Akademi Sains. Lalu kenapa penampilanmu seperti ini sekarang? Apa Akademi Sains punya departemen service? Saya memang mengatakan saat itu, saya ingin bekerja di bidang keamanan jaringan. Sudahlah pembual. Kamu bahkan belum mengerti biner. Dan kamu bicara tentang keamanan jaringan. Biner ini adalah bahasa fundamental. Bagaimana mungkin saya tidak memahaminya? Prinsipnya sesederhana. The film was Menggunakan sumpit translated untuk makan. and narrated by M. Media. Baiklah. Berhentilah memamerkan teori burukmu lagi. Apa itu bisa memberimu makan? Mungkin dia mengandalkan ini untuk benar-benar memperbaiki komputer. Kalau tidak, bagaimana dia mencari nafkah? Ya oke. Semuanya duduklah dan minum teh di sini. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan semua orang melihat produk teknologi terbaru yang baru saja aku dapatkan. Ini akan menjadi pembuka mata bagi kalian semua. Kenapa kamu tidak duduk? Apa kamu menunggu aku untuk mengundangmu? Sepertinya tidak ada tempat untuk saya di sini juga. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Zhenhua duduk di sini bersamaku. Saya akan mengambil kursi lain. Wang Yan benar-benar kamu. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, apa kabar? Ya, jika kamu tidak diam-diam membayar uang kuliahku, aku pasti sudah putus sekolah dan bekerja sejak lama. Ayo cepat duduk, mari kita mengobrol dengan baik. Baiklah, Apa yang kalian berdua bicarakan? Bagikan itu dengan yang lain. kami. Direktur tahu, saya tahu kamu dan Zhenhua pernah memiliki salah paham kecil sebelumnya. Tidak mudah baginya bekerja keras sendirian sekarang. Tolong jangan mempersulit dia lagi. Apa dia pantas mendapatkannya? Dia dan aku tidak pernah berada di level yang sama bahkan saat di sekolah. Apalagi sekarang. Tahu tua apa maksudmu dengan itu? Jangan impulsif, Direktur tahu. Kamu adalah orang yang sangat toleran. Zhenhua hanya terus terang. Cepat minta maaf dan rendahkan dirimu. Mungkin, Direktur tahu bisa membantumu di grup Lenjan, mencari pekerjaan. Itu adalah perusahaan besar. Dia memperkenalkan saya pada grup Lanshen. Pembual. Apa kamu pikir Direktur tahu? Tidak pantas memperkenalkan pekerjaan kepadamu. Aku bilang pembual, berhentilah berpura-pura. Kamu sudah merosot menjadi tukang reparasi komputer. Kenapa kamu masih bersikap angkuh? Telan harga dirimu. Dan mohonlah pada Direktur tahu untuk makan. Itulah prioritas sebenarnya. Kita semua teman sekelas lama, Zhenhua pasti sedang menghadapi kesulitan sekarang. Kalau tidak, kenapa dia malah melakukan reparasi? Zhenhua jangan dimasukkan ke hati. Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kamu lumayan berhasil. Setidaknya kamu masih bisa menumpang makan dan minum di mana-mana. Itu jauh lebih baik daripada mengemis di jalanan. Pembual. Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkan putramu kan? Ucapkan beberapa kata manis pada Direktur tahu sekarang. Dan putramu bisa menghindari setidaknya 10 tahun jalan memutar. Pertama-tama, nama saya tidak sombong. Kedua, bagaimana keadaan putra saya? Bukanlah urusan siapapun untuk dikritik. Menderita hanya demi menjaga muka. Apa kamu tahu status apa yang dimiliki Bos Tao? Putranya. Saya akan mengatakannya lagi. Nama saya tidak sombong. Status apa yang dia miliki? Apa hubungannya dengan saya? Zhenhua, jaga ucapanmu. Putra Direktur Tao Xiuang adalah supervisor grup Lanjan. Dia yang bertanggung jawab atas pameran ini. Supervisor Lanshen. Apa kamu mengerti sekarang? Grup Lanshen adalah grup nomor 1 di Dacia. Dengan nilai pasar ratusan miliar, satu kata biasa dari pengawas Tao bisa menentukan masa depan banyak orang. Tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan pameran ini diurus oleh putranya? Apa menyesal sekarang? Kalau bukan, karena Tuan Tao atau reputasi pengawas. Apa kamu pikir kamu bisa masuk ke ruang VIP ini? Tao Suangka. Tao Suang, apakah begini caramu mengelola pameran? Jadi itu anak itu. Pembual, apa yang kamu katakan? Tao Xuang adalah grup Lanshen. Pengawas.
Apa maksudmu anak itu? Saya akan mengatakannya untuk terakhir kali. Nama saya tidak sombong. Lagi pula apa salahnya saya memanggilnya anak itu? Baru saja di luar pameran. Saya bahkan memberi pelajaran pada anak itu. Kamu semakin konyol. Apa kamu berhalusinasi karena memperbaiki komputer? Zhenhua berhenti bicara omong kosong. Cepat minta maaf kepada Direktur Tau. Saya tidak berbicara omong kosong. Cukup Lucy pembual. Aku sudah lama mentolerirmu. Aku paling membenci orang sepertimu. Orang sombong yang suka pamer. Kenapa kamu bersandiwara? Biar aku beritahu kamu. Di masyarakat koneksi adalah segalanya. Lihatlah keadaanmu sekarang. Aku benar-benar bingung. Bagaimana Shenjuo si primadona sekolah saat itu bisa jatuh cinta pada orang tak berguna sepertimu? Anda bisa membicarakan saya. Tapi jangan sebut Shen Yu. Saya peringatkan Anda. Jangan keterlaluan. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu memang orang tak berguna. Kamu tidak hanya tidak bisa memberikan Shen Yu kehidupan yang dia inginkan, kamu juga menyebabkan dia meninggal muda. Jika kamu tidak begitu tidak berguna, apakah dia akan bekerja sampai mati? Kamu berani memukulku. The film was translated and narrated by M. Media. Dasar Udin. Kamu benar-benar berani memukulku. Aku beritahu kamu. Kamu tamat. Aku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di Jiangxiang. Berhenti. Aku akan membuatmu. Kau akan diusung keluar dari sini. Tunggu saja. Direktur Kie, kau bilang Insinyur Lu adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi. Bagaimana menurutmu? Ini, Ayah. halo, nak cepat bawa orang ke ruang VEP. Aku dipukul. Apel. Direktur Kie, sepertinya ada yang membuat masalah di ruang VEP. Pergi urus itu. Ayo pergi. Zhenhua, cepat minta maaf kepada Direktur Tau. Jangan biarkan ini membesar. Tidak apa-apa. Lu sombong, berhenti berpura-pura. Minta maaf saja dengan jujur. Apa kau benar-benar ingin keluar dari sini sambil berbaring? Saya minta maaf padanya. Hanya karena saya seorang pekerja pemeliharaan. Apakah itu membuat saya rendah diri? Tepat sekali. Kau rendahan. Kau pekerja pemeliharaan bau. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini, idenya adalah untuk mempermalukanmu di depan umum. Apa yang kau pikir kau miliki? Kualifikasi untuk berdiri di sini. Ayah, apa kau baik-baik saja? Siapa yang berani membuat masalah di sini? Lu sombong. Apa kau takut sekarang? Mengingat kita adalah teman sekelas. Jika kau berlutut sekarang dan merangkak di bawah kakiku, aku akan membiarkanmu pergi. Kau mencari mati. Nah, apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya di lokasi pameran? Anda tidak mendengarkannya sama sekali kan? Lu. Tuan Lu. Ya, itu saya. Ayah Anda meminta saya untuk berlutut padanya. Apakah itu yang Anda maksud juga? Tuan Lu. Aku minta maaf kepadamu atas nama ayahku. Kami tidak tahu. Kenapa kau berlutut padanya? Apa yang kau lakukan? Ayah, ini Tuan Lu. Dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi Dacia. Di depannya, aku hanyalah badut. Dia berpakaian seperti ini. Dia hanyalah pekerja pemeliharaan bau. Itu adalah kebebasannya apa yang dia pilih untuk kenakan. Apa itu urusanmu? Ini, bagaimana ini mungkin? Direktur Qin memberitahuku secara pribadi. Bagaimana itu bisa salah? Kalau begitu, kau tetap tidak perlu berlutut padanya. Aku. Zhenhua kita adalah teman sekelas lama. Sekarang Anda tahu nama saya Lu Shenhua. Zhenhua. Lihat betapa canggungnya situasi ini sekarang. Minuman ini demi pertemanan kita. Adalah permintaan maafku padamu. Segelas anggur ini, mari kita anggap sebagai permintaan maaf. Zhenhua. Kita semua teman sekelas lama. Kau tidak akan benar-benar membuatku berlutut padamu kan? Benar. Zhenhua.
Kita sudah berteman sekelas selama puluhan tahun. Itu hanya lelucon Kal. Bersikaplah lebih murah hati. Tepat sekali, tepat sekali. Tidak ada yang namanya dendam abadi di antara teman sekelas. Jangan mempersulit keadaan. Baru saja dia menunjuk hidung saya dan memanggil saya orang tak berguna. Ketika dia memperlakukan saya sebagai rendah diri, di mana Anda? Apakah ada di antara kalian semua maju dan mengatakan sesuatu? Sekarang setelah Anda tahu identitas saya tiba-tiba menjadi teman sekelas lama lagi. Junhua, bersikaplah lebih pemaaf. Tao tua tidak memaksamu benar-benar berlutut kan? Ya benar, Tao tua sudah berinisiatif meminta maaf padamu. Beri semua orang sedikit muka saja. Rasa hormat diperoleh oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Teman sekelas lama. Jika Anda punya uang dan kekuasaan, Anda adalah teman sekelas lama. Jika Anda tidak punya uang maupun kekuasaan, haruskah Anda diintimidasi? Mengenai hubungan teman sekelas ini, lebih baik diakhiri saja. King Lan, saya akan pergi duluan. Suasana di sini terlalu fokus pada ketenaran dan keuntungan. Saya tidak bisa tinggal di sini. Ayah, aku sudah menjadi tidak berguna. Sekarang aku bahkan tidak mampu membeli makanan. Ayo, ayo, ayo. Makanlah sampai kenyang kali ini. Ayah yang traktir. Ayo. Aku selalu meremehkanmu. Menolakmu. Dan sekarang aku harus bergantung padamu untuk menopangku. Benar-benar tidak berguna. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah anakku, menghabiskan uang untukmu. Saya senang melakukannya. Bukankah ini anak Kui Tua? Apakah kamu putra Kui Tua Xiao Kai? Kui Kai putra dari Kui Tua. Mengapa kamu punya waktu untuk datang membantu hari ini? Paman Lu. Sistem perusahaan kami ditembus oleh peretas. Sekarang saya menganggur. Saya hanya bisa kembali dan membantu ayah saya bekerja. Kui Kai, bukankah kau direktur ET dari Huafeng Technology? Apakah perusahaanmu juga diserang? Ya. Para penyerang menggunakan virus untuk mengendalikan semua data inti kami. Mereka menuntut kami menyerahkan teknologi terbaru kami. Bos kami menolak. Keesokan harinya perusahaan. Jangan khawatir. Kalian anak muda, masih punya jalan panjang di depan. Akan ada banyak kesempatan nanti. Peluang. The film was translated and narrated by M Media. Peluang apa lagi yang ada? Sekarang seluruh internet Dacia telah diinvasi oleh internet Schmeden. Kita bahkan tidak punya repositori kode. Dengan apa kita harus melawan? Jangan khawatir, ayah akan membantumu. Itu tidak akan terlalu lama. Cukup. Apa gunanya kau membual bahwa kau mengenal begitu banyak orang? Institut Sains dan Teknologi telah jatuh. Kau hanyalah seorang tukang reparasi. Apa yang bisa kau lakukan? Tunggu. Anak muda, lihat dirimu. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ayahmu hanya karena seseorang sudah tua. Haruskah mereka dihina? Bukan itu maksudku. Aku hanya... Lupakan saja. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Nak, kurangi minum, kamu mabuk. Nak, Aku tidak butuh kau memberitahuku apa yang harus dilakukan. Ayah. Selama bertahun-tahun ini, aku belajar pemrograman sendiri. Begadang menulis program. Kapan aku pernah bergantung padamu? Sekarang lihatlah kita. Aku telah kehilangan segalanya. Namun kau masih ingin bersikap sok di sini. nak. Di matamu, apakah aku benar-benar tidak berguna? Bukankah begitu? Biar ku beritahu. Aku sudah muak. Kau tidak tahu apa yang aku alami. Nak, ada kesalahpahaman di antara kita. Salah paham. Aku mengerti dirimu. Menghormati. Dalam hal kondisi materi, aku memberimu yang terbaik. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang pernah kau berikan padaku? Sejak kecil aku mendengarkanmu. Tidak berusaha untuk menang atau bersaing. Tidak mengejar kesombongan. Ketika aku masih kecil, guru bertanya padaku, apa pekerjaan ayahmu? Aku bilang, ayahku adalah seorang tukang reparasi. Semua teman sekelasku menertawakan ayahku. Mengatakan dia cuma tukang servis komputer payah. Apa kau tahu bagaimana rasanya itu?
setelah memasuki masyarakat. Begitu para investor itu mendengar bahwa ayahku adalah tukang reparasi komputer dan suka membual, mereka semua mundur satu persatu. Ini semua karena kau. Karena kau selalu suka membual bahwa kau adalah semacam orang yang sangat cakap. Mereka bahkan berpikir putramu juga seorang pembual. Cukup. Anak muda Anda sudah minum terlalu banyak. Kurangi bicara. Cepat pulang dan tidur. Bukankah lebih baik menikmati hidup damai di rumah saja? Mengapa bersikeras keluar untuk memperbaiki komputer payah itu? Berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan dari memperbaiki komputer? Nah, ini adalah kegagalan pengasuhanku. Aku hanya membiarkanmu melihat permukaannya. Mulai hari ini, aku akan membiarkanmu melihatku dari sudut pandang baru. Melihat dari sudut pandang baru. Bagaimana? Dengan terus membual tentang berapa banyak orang penting yang kau kenal. Nah, memang benar. Beberapa tanggung jawab seharusnya tidak ditanggung olehmu sendirian. Ayah. Bahkan di saat seperti ini, kau masih tidak bisa mengubah kebiasaan membualmu. Jika kau mabuk, pulang saja dan berbaring. Paman Shen. Sinyal. Lu Feng, biar ku perkenalkan lagi. Ini ayahku Shen Hongyuan, Ketua Grup Teknologi Internasional Xingbang. Grup Xingbang. Itu adalah perusahaan terkemuka yang mengendalikan 60% teknologi dunia. Ketua mereka sebenarnya adalah penduduk asli Dacia. Lu tua masih menyembunyikan sesuatu. Sudah waktunya untuk keluar dan meregangkan otot. Salam Presiden Lu. Lu Presiden Lu. Ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, serangan balik yang sesungguhnya dimulai sekarang. Steward Xiao mulai rencana serangan total. Biarkan musuh tahu bahwa jaringan Dacia kita bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh siapapun. Lu tua. 100.000 komputer sipil telah terhubung ke matriks pertahanan. Saya sudah mengirimkan notifikasi darurat kepada semua pengguna Dacia. Selama mereka mengklik konfirmasi, perangkat mereka dapat berubah menjadi senjata serangan balik. Skemed bekerja sama dengan 10 organisasi peretas asing. Jadi kenapa kita punya 1 miliar rekan senegara bersatu melawan musuh bersama? Ayah. Apakah ini benar? Garis pertahanan jaringan Dacia kita tidak pernah hanya tentang satu orang atau masalah satu organisasi saja, Xiao Kai. Ya. Apakah kamu ingin secara pribadi merebut kembali teknologi yang telah dicuri? Paman Lu. Saya akan mendengarkan Anda. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang terjadi di sini? Mengapa semua sistem macet? Tuan, volume IP yang sangat besar membanjiri dari Dacia. Sistem pertahanan kami tidak bisa bertahan lagi. Tidak mungkin. Rencana kami sempurna. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya bisa tahu apa yang harus dilakukan? Lui Shenhua. Itu pasti dia. Siapkan mobilnya. Aku harus menemukannya. Berapapun harganya. Aku harus menghentikannya. Penyerang telah dihancurkan. Cari tahu untukku. Berapapun harganya. Aku harus menemukan Lu Shenhua. Lu Shenhua. Ternyata itu kamu. Kau menghancurkan Hefku. Mengenai masalah ini, kau harus memberiku penjelasan. Sekemit.
Sudah 5 tahun, tidak bertemu. Emosimu sudah cukup membesar. Hentikan omong kosong. Perjanjian ini ditandatangani 5 tahun lalu, di bawah saksi penguasa Dasiamu, menyaksikan penerbitan visa. Tertulis jelas hitam di atas putih, non-agresi bersama. Tapi kali ini, kau menghancurkan sistem Hive-ku. Kamu masih ingat perjanjian ini? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Serangan jahatmu terhadap Institut Sains dan Teknologi Jiangchen. Bagaimana kamu menjelaskannya? Itu bukan aku. Itu adalah agen Dasiamu yang memohon untuk bekerja sama denganku. Aku hanya memberikan dukungan teknis. Dukungan teknis. Dia yang menyiapkan kerangka server. Siapa yang memberi perintah terakhir? Jangan anggap aku bodoh. 5 tahun lalu, aku berhati lembut. Aku membiarkanmu dan timmu keluar dari Dacia. Sekarang kamu menyerang lagi. Apa kamu benar-benar berpikir kami mudah digertak? Tuan Lu, ini benar-benar salah paham. Tim penegak hukum seharusnya segera tibakan. Sekemip. Karena kamu sangat menyukai Dacia. Kalau begitu tinggallah di sini selamanya. Renungkan baik-baik tentang bagaimana kata perjanjian seharusnya ditulis. Bawa dia pergi. Tuan Lu, Tuan Lu. Cukup. Ikan besar juga sudah tertangkap. Kita harus pergi membereskan ikan-ikan kecil itu sekarang. Mengapa masih belum ada kabar? Mungkinkah ada yang salah? Kakek, Masalahnya sudah beres. Kakak Skimit sudah ditangkap. Apa? Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? kakek jangan banyak bertanya. Mari kita cepat lari. Untungnya kami bersiap untuk yang terburuk. Mari kita pergi ke luar negeri dulu untuk bersembunyi. Kalian bertiga. Kemana kalian berencana pergi? Presiden, penegak hukum sudah diberitahu. Presiden. Presiden apa? Hu Juzhou, kau masih berpura-pura bodoh di saat seperti ini. Insinyur Lu, dia adalah Presiden Institut Sains dan Teknologi kita. Kau berkolusi dengan kekuatan asing, merusak jaringan Dacia. Apa kau benar-benar berpikir bisa lolos begitu saja? Dia adalah presiden. Dia adalah presiden. Dia adalah presiden. Jadi kenapa, kalau dia presiden, kau bilang kami berkolusi dengan kekuatan asing? Apa kau punya bukti? Smith sudah mengaku. Semua bukti ada di sini. Di dalamnya ada email korespondensimu dengan Smith dan catatan transfer. Setiap item, setiap kasus. Buktinya tak terbantahkan. Ini tidak mungkin. Bukti ini semua palsu. Lu Shenhua, kau pakai jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Sengaja merekayasa bukti untuk menjebak kami. Menggunakan jabatan publik untuk balas dendam pribadi. Hu Qichen, kamu masih keras kepala menolak melihat kebenaran bahkan sekarang. Bukti yang tak terbantahkan ada di sini. Di dalamnya ada rencana lengkap soal plot seranganmu. Sistem keamanan jaringan Dacia. Kalian semua. Apakah aku perlu membacakannya untukmu? Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Jangan berpikir bahwa sedikit metode enkripsi milikmu begitu kuat. Sejak Schmedet memasuki negara ini, dia sudah dimasukkan dalam ruang lingkup pengawasan. Setiap transaksi antara kalian, setiap panggilan telepon, sudah lama direkam. Tidak. Aku tidak percaya. Ini semua palsu. Itu Anda. Semuanya adalah rencana yang diatur oleh Anda. Jalan ini kalian pilih sendiri. Berkolusi dengan kekuatan asing, mengkhianati Dacia. Kalian seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Hukum tidak akan salah menuduh orang baik, pun tidak akan membiarkan penjahat bebas. Sesuai perintah kami menangkap tersangka yang terlibat dalam membahayakan keamanan jaringan Dacia. Bawa mereka pergi. Ya.
Palsu ini semua palsu. Setiap upaya untuk merusak keamanan Dacia tidak akan luput dari sanksi hukum. Stewart Show, Setahun kemudian, sistem pertahanan terbaru, telah menyelesaikan pengujian. Dalam waktu 3 hari, Institut Sains dan Teknologi Jiangchen akan menyelesaikan penyebaran pasar. Setiap langkah akan aku tindak lanjuti secara pribadi. Mohon yakinlah. Sudah selesai sibuk. Aku hampir selesai dengan semuanya. Sisanya bisa ditindaklanjuti oleh tim. Mari kita pergi. Aku akan mengantarmu ke tempat ibu dan ayah. Ibu kami memasak sup hari ini. Dia hanya tahu cara memanjakan anak-anaknya. Tentu saja aku juga menyayangimu. Kau sudah melihat ini selama berhari-hari. Bisakah kau memahaminya? bukankah Xing Yao sedang hamil? Aku ingin mempelajari buku masak ini lebih lanjut, agar nanti aku bisa membuatkannya beberapa lagi makanan lezat. Aku baru selesai merebus sup ubi Cina dan ayam hitam. Itu sempurna untuknya. Itu jauh lebih efektif daripada studi teoritismu. Aku tidak akan melihat lagi. Aku tidak akan melihat lagi. Aku tidak akan melihat. Xing Yao dan Feng Er akan segera tiba di sini. Benarkah? Bagus. Ibu dan ayah kami di sini. Mama dan Papa. Ayo cepat datang. The Pelan-pelan film kau was harus hati-hati. translated and Terima kasih, narrated Mama. by M Media. Ibu, ayah, kakak-kakak ipar. Dasar kau nak. Kenapa terburu-buru? Jika kau menakuti kakak iparmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bagus sekali kita sembun di sini. Aku baru saja membeli kamera baru. Keluarga kita belum pernah mengambil foto keluarga. Bagaimana kalau kita ambil satu di sini hari ini? Itu ide yang bagus. Ayo mari kita ambil. Ayo, 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 ayo. Mari kita berfoto. Ayo. Pelan, 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 pelan. Semuanya senyum. Kakak ipar, letakkan tanganmu di perutmu, dan biarkan kakak memegang bahumu. Tepat sekali. Ayah, jangan selalu terlihat begitu serius. Lihat ibu di sana. Op, op, op. Baiklah, siap. 3, 2, 1.